Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Sari dengan nomor stambuk A241200045. Baik, tujuan pembuatan video saya kali ini ialah memenuhi tugas praktikum percobaan 7, yaitu kekekalan momentum sudut. Oke, next. Baik, adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini, yang pertama, menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik OHM-T. Yang ketiga, menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Dan yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Adapun alat dan bahan, yang pertama sensor gerak rotasi digunakan untuk mendeteksi gerakan dari cincin yang berputar pada cakram yang dihubungkan dengan universal interface dan pasco capstan. Nah, yang kedua, aksesori rotasi merupakan perlengkapan yang berupa katrol, cakram, dan cincin. Yang ketiga, jangka sorong dan digital digunakan untuk mengukur diameter dari cincin, katrol, dan cakram yang nilainya akan digunakan untuk memperoleh jari-jari dari alat. Nah, yang keempat, spirit level, yaitu berfungsi untuk menahan atau menopang statif agar tegak. Nah, yang kelima, batang baja panjang 45 cm merupakan batang statif yang berfungsi untuk meletakkan sensor gerak dan aksesori rotasi. Nah, yang keenam, 850 universal interface merupakan alat yang akan menghubungkan sensor gerak dengan software pasco capstan. Nah, yang ketujuh, pasco capstan merupakan software yang berfungsi untuk menampilkan hasil berupa grafik dan nilainya. Dan yang kedelapan, neraca Ohaus 610 gram digunakan untuk mengukur massa dari aksesori pendulum. Baik, adapun teori singkat pada percobaan ini, yaitu jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja, maka momentum sudut bersifat kekal. Nah, hukum kekekalan momentum sudut yang menjadi landasan mengapa sepeda atau motor bisa stabil berdiri saat berlari, sedangkan saat diam sangat mudah jatuh. Ternyata saat bergerak, rotasi roda menghasilkan momentum sudut. Momentum sudut tersebut hanya dapat diubah dengan gaya dorong dari samping dan tidak dapat diubah oleh gaya gravitasi. Selama tidak ada gaya dorong dari samping, maka momentum sudut akan konstan sehingga motor atau sepeda akan tetap tegak. Nah, adapun hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika torsi total yang bekerja pada sebuah benda tegar sama dengan 0, maka momentum sudut benda tegar yang berotasi bernilai konstan. Baik, adapun prosedur kerja pada percobaan ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang kedua, menimbang massa cincin, disk, dan katrol menggunakan neraca Ohaus. Yang ketiga, mengukur jari-jari dalam dan luar cincin serta jari-jari disk dan katrol menggunakan jangka sorong. Yang keempat, menyusun alat. Yang kelima, menghubungkan sensor gerak rotasi dengan input 850 universal interface yang terhubung dengan capstan software pada komputer. Nah, yang keenam, memegang cincin dan memusatkannya pada disk 2 sampai 3 mm di atasnya. Yang ketujuh, memutar disk searah jarum jam sekitar 20 sampai 30 rad per sekon dan kemudian memulai mengumpulkan data dengan mengklik tombol record. Nah, yang kedelapan, menjatuhkan cincin ke disk yang berputar setelah 2 detik. Yang ke-9, menyimpan data dengan label cincin 1. Yang ke-10, setelah 4 detik selanjutnya berhenti mengumpulkan data dengan mengklik stop. Dan yang ke-11, mengukur jarak minimum antara cincin dan tepi disk. Dan yang ke-12, mengulangi langkah 6 sampai 11 sebanyak 2 kali dan memberikan label perlakuan cincin 2 dan cincin 3. Nah, dan yang ke-13, memasukkan data ke dalam hasil pengamatan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai percobaan 7, yaitu kekekalan momentum sudut.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat belajar ya. Semoga bermanfaat.